Puji Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seberapa banyak yang sudah hadir pagi hari ini siap untuk memuji Tuhan. Coba lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah. Dan saya berharap bukan hanya sekedar momen yang sering kita peringati setiap tahun, tetapi bagaimana setiap hari atau momen Paskah pagi hari ini menjadi bahan perenungan buat setiap kita, di mana saudara dan saya boleh merasakan pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa yang telah Dia berikan buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan setiap ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan campur tangan-Mu bekerja atas ibadah kami pagi hari ini Bapa. Kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dasar kita katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bagi berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Segenap jiwa ragaku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Sucikan kami dengan darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, sucikan kami, suci
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bisa bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan kami Bapa untuk mulai bersama-sama merayakan Paskah pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu kami tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Tapi kematian-Mu Tuhan di kayu salib telah melayakkan setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak kesalahan, pelanggaran Tuhan yang telah kami perbuat Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mohon Tuhan, dan kami mau buka hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Caramu Yesus, sucikan aku. Caramu Yesus, bebaskanku. Caramu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Mari jemaat, sama-sama kita katakan, caramu Yesus. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Caramu Yesus, bebaskanku. Caramu Yesus, ubahkan daku. ku dijadikan baru. Lebih dahsyat kita katakan, caramu Yesus, sucikan aku. Caramu Yesus, bebaskanku. Caramu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sama-sama kita katakan, caramu Yesus, sucikan aku. Caramu Yesus, bebaskanku. Caramu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Caramu Yesus, oh, caramu Yesus, sucikan aku. Caramu Yesus, bebaskanku. Oh, caramu Yesus, ubahkan aku. Lebih dahsyat, caramu Yesus, caramu Yesus, sucikan aku. Caramu Yesus, bebaskanku. Caramu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya.
bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu telah menyucikan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan, Engkau telah ubahkan setiap kehidupan kami menjadi hidup yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah pada kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Coba yang merasa ditebus oleh Tuhan, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Yes. Amin. Saya percaya bahwa hari ini saudara adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita pujikan Tuhan kita, agungkan Tuhan kita. Yes. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi-Mu. Amin. Kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita katakan, berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota sekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Amin. Kami lawan di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Saya percaya kemanapun saudara pergi, mujizat pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Yes. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota. Sama-sama kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu lebih dahsyat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu lebih dahsyat. Yeah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan dari Engkau Bapa. Kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan. Amin. Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, kemanapun kami berdiri,
pasti mujizat lebih dahsyat. Kami tiba, kami terima bersama Tuhan, kami terima kebenaran Engkau sediakan yang kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri. kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Oh, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu, oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Yeah. Sekali lagi bersorak-sorai, haleluya. Woo. Oleh cara Anak domba, amin. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Domba. Saya percaya hari ini saudara saya sekarang keselamatan, keselamatan dan kuasa, amin. dan pemerintahan Allah kita, masanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi kita katakan Sekarang tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. amin. Oleh Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah lebih dahsyat, oleh darah anak domba, amin. oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian amin. kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan Oleh lebih dahsyat. oleh darah anak domba, Amin. Oleh kesaksian kita. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah Oleh darah anak domba. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita boleh ada, kita boleh bersama-sama. Saya percaya satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidupku selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Rancangan-Mu Tuhan, Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu Tuhan. salib-Mu. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau telah melayakkan setiap kami untuk kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Paskah Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu, agar benar-benar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Layakkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Kami rindukan Kau Allah sendiri yang menguasai lidah mulut hamba-Mu, supaya saat ini boleh benar-benar firman-Mu datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Menikmati Jumat Agung saat ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Filipi pasal 3. Ayat 17 sampai dengan 21. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan 21. 2, 3. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu dari dirinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah suatu hari yang sangat luar biasa. Seluruh dunia sama-sama merayakan yang namanya Paskah yang pertama. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana kita yang seharusnya setelah mati tidak ada harapan. Dan saudara dan saya langsung masuk neraka kekal. Tapi karena kasih Allah sehingga dengan pengorbanan Yesus di atas salib. Dia mati di atas kayu salib. Membawa perubahan yang nyata dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena dia yang telah menanggung dosa saudara dan saya. Dan untuk itulah saudara, kita bangga punya Yesus yang hidup. Kita bangga punya Allah yang ada, yang terus menerus dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kitalah saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Amin. Amin. Nah pada kesempatan yang indah ini,
Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul kematian yang menghidupkan. Apa saudara? Nah, Paskah yang pertama ini supaya benar-benar setiap saudara dan saya memahami makna Paskah yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, sungguh luar biasa peristiwa kematian Yesus yang akan dan memberikan perubahan dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita yang harusnya hari ini, setiap kesempatan seperti ini kita hidupi dalam setiap hidup kita. Mari kita akan belajar bersama-sama yang perlu kita pelajari tentang kematian yang menghidupkan. Poin yang pertama, membawa kematian Yesus. Dalam ayat 18 sampai 19 saudara-saudara yang kasih, dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, Rasul Paulus mengungkapkan satu hal yang luar biasa yang perlu juga kita ketahui dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Rasul Paulus merasakan, mengingatkan, dikatakan saudara-saudara ikutilah teladanku. Rasul Paulus benar-benar merasakan, menikmati, dia mau mati bersama Yesus. Kemudian merasakan apa yang Yesus rasakan pada waktu itu. Sehingga di dalam kehidupannya, dia terus membawa kematian Yesus dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, dia melihat, menyaksikan di mana jemaat Filipi, saudara-saudara yang kasih. Kalau di dalam kehidupan Rasul Paulus melihat bahwa kehidupan mereka yang mengakui Yesus sebagai Allah dan juru selamat dalam kehidupannya, yang seharusnya mereka membawa kematian Yesus di dalam kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, dikatakan dia melihat, menyaksikan mereka menangis, saudara. Menangis, saudara-saudara yang kasih. Yang karena apa? Karena hidup mereka sebagai seteru Kristus. Karena mereka menyampaikan bahwa kalau hidup mereka, walaupun orang percaya, mengakui Yesus sebagai Allahnya, tapi kehidupan sehari-hari mereka adalah seteru Kristus, musuh salib Kristus. Rasul Paulus ungkapkan, sehingga kesudahan mereka adalah kebinasaan. Karena Tuhan mereka yang menjadi nomor satu dalam hidup mereka adalah perut mereka. Kemudian kemuliaan mereka, kesukaan, kebanggaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita, apakah hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya, hidup kita terus membawa kematian Yesus di dalam setiap hidup kita? Kalau kita melihat dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sungguh luar biasa. Kalau di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, di mana hidup kita, saudara-saudara, membawa kematian Yesus, maka di dalam hidup kita menyadari bahwa Yesus mati itu untuk saudara dan saya. Itu untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga seharusnya lah di dalam setiap kehidupan kita, kita harus tahu kematian Yesus itu nyata-nyata kita hidupi dalam setiap hidup kita. Sehingga manusia lama kita, kedagingan kita, kehidupan kita yang lama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang harusnya kita matikan, kita salibkan dalam setiap kehidupan kita, supaya manusia lama itu hilang kuasanya. Karena manusia lama itu akan terus mempengaruhi dalam hidup saudara dan saya. Manusia lama itu akan terus membawa hidup saudara dan saya tidak menghidupi yang namanya kematian Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama melihat di dalam setiap kehidupan kita, apakah sampai hari ini manusia lama kita, kedagingan kita. Kalau hari Minggu yang lalu, saudara-saudara yang kasih, kita telah belajar bersama-sama dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak lagi hidup menurut daging. Karena perbuatan daging adalah bercabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, sudahkah saudara dan saya tidak lagi hidup menurut daging? Tetapi benar, hidup saudara dan saya kita mau bahwa manusia lama kita, kedagingan kita kubur, kita salibkan. Karena saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, yang harusnya kita juga menyalibkan manusia lama kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Sehingga manusia lama kita benar-benar hilang kuasanya. Tidak akan lagi membawa pengaruh dalam setiap hidup kita. Tidak lagi mempunyai kuasa dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, saudara dan saya, jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Yuk, kita ingat di dalam setiap hidup kita. Jangan sampai saudara dan saya menghambakan diri lagi kepada dosa. Tapi marilah kita mau di dalam setiap kehidupan kita membawa kematian Yesus. Selalu kita ingat bahwa Yesus mati untuk kita. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Dan seharusnya saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, kematian Yesus itu akan terus membawa kematian, kita akan terus membawa kematian Yesus dalam hidup kita masing-masing. Sehingga benar, dengan membawa kematian Yesus, saudara dan saya akan menyalibkan, yaitu manusia lama kita. Dan dalam setiap kehidupan kita, yang semakin hari semakin merasakan kita tidak hidup dalam dosa lagi.
manusia lama kita tidak mempengaruhi dan tidak punya kuasa lagi. Karena benar, hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan terus membawa kematian Yesus, sehingga saudara dan saya akan terus hidup dalam kemenangan dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dalam ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sungguh luar biasa kalau hidup saudara dan saya membawa kematian Yesus dalam hidup kita, sehingga kita saudara dan saya akan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Itulah yang menjadi goal kita. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga setiap saat dikatakan menantikan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian mengubah, yang nantinya mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, bagaimanakah dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya? Sudahkah saudara dan saya hidup sebagai warga kerajaan Allah? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kalau di dalam setiap kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, Republik Indonesia, maka dalam kehidupan kita yang mempunyai KTP, maka dalam hidup saudara dan saya pastilah saudara dan saya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pemerintahan kita. Amin. Amin. Punya dasar negara, punya bahasa kesatuan, kemudian lambang negara. Saudara-saudara yang kasih, itulah yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu penting dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang kita hidupi. Nah, begitu pula dalam hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya hidup sebagai warga kerajaan Allah, saudara-saudara, bukan nanti saja kalau kita sudah meninggal, benar-benar dalam kehidupan saudara dan saya, di saat Allah Yesus datang kedua kalinya, maka disitulah membawa kehidupan manusia yang percaya kepadanya, diubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan, sehingga kita bisa bersama-sama ada di dalam kerajaan surga. Nah, bukan hanya saat itu saja, tetapi Allah mau supaya dalam hidup saudara dan saya kita tahu bahwa kita juga sejak kita menjadikan Yesus sebagai Allah kita, maka saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Sehingga saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita, kita harus mengikuti aturan mainnya. Di mana hidup saudara dan saya yang seharusnya melalui kebenaran firman Allah, melalui Roh Kudus, melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya terus mau diubahkan agar benar-benar saudara dan saya boleh mempersiapkan diri kita, boleh menghidupi diri kita, bahwa benar hidup kita yang lama sudah disalibkan, yang lama sudah mati dan tidak ada kuasanya. Hidup saudara dan saya
adalah hidup yang sudah diperbarui dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dari situlah kehidupan kita yang semakin hari semakin mau berubah. Kalau Allah tujuannya mau mengubah hidup kita, tapi ingat baik-baik bahwa perubahan itu tidak akan bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak mau berubah. Betul? Betul? Loh ini jujur. Firman-Nya setiap minggu datang dalam setiap hidup kita. Mengingatkan, mengajarkan supaya hidup saudara dan saya mau berubah dari hari ke hari. Tinggal bagaimana kehidupan kita. Kita yang sama-sama sudah mendengar firman Allah. Kita yang sama-sama saudara-saudara yang kasih, kita menyaksikan firman Allah. Tapi bagaimanakah respon hati kita? Apakah saudara dan saya di dalam setiap hidup kita? Kita mau berubah? Ataukah kalau kita minggu ke gereja, hanya kita datang ke gereja, firman-Nya yang begitu jelas, tidak akan bisa mengubah hidup kita. Karena dalam hidup kita, pokoknya ning gereja ya ning gereja, sudah. Ingat baik-baik. Allah mau hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib akan mengubahkan hidup kita menjadi hidup bersama-sama dengan Dia. Nah yang menjadi masalah hidup saudara dan saya kalau tidak mau berubah. Kita rindukan, saya sebagai gembala sidang, saya rindu nanti kita di saat Allah menjemput hidup saudara dan saya. Gak tahu kapan waktunya, karena sewaktu-waktu kita bisa mati. Itu jemputan Allah kepada kita. Ataukah di saat nanti memang Yesus datang kedua kali. Saudara, yang pasti dalam hidup saudara dan saya haruslah mengalami yang namanya perubahan. Sehingga benar, di saat kita nanti menghadap kepada Yesus, benar-benar kita semuanya warga jemaat di tempat ini tidak ada yang ketinggalan. Amin. Amin. Kita semua nanti bisa bersama-sama ada di dalam kerajaan surga. Itulah kerinduan saya. Saudara-saudara yang kasih. Karena setiap minggu tidak menjamin, kita beribadah tidak menjamin untuk hidup nantinya bersama di surga. Kita datang beribadah setiap minggu. Kita membaca firman Allah, berdoa setiap saat. Bahkan kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin musik WA, penerima tamu dan lain-lain. Itu semuanya tidak menjamin dalam hidup saudara dan saya. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya tidak menghidupi kematian Yesus yang menghidupkan hidup kita. Mari kita renungkan dengan peristiwa Paskah hari ini. Di tahun 2022 akan membawa perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kita enggak main-main lagi. Kita enggak asal-asalan mengikut Yesus. Kita enggak hanya KTP Kristen. Tapi benar-benar dalam hidup saudara dan saya ada perubahan yang nyata. Ada kehidupan yang nyata. Allah mau sungguh-sungguh peristiwa Paskah hari ini dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk hidup saudara dan saya. Peristiwa yang sangat luar biasa. Yang membawa perubahan, yang membawa sesuatu yang nilainya sangat luar biasa, yang harusnya kita nikmati dalam hidup saudara dan saya. Mari
Paskah yang pertama hari ini akan terus mengingatkan dalam setiap hidup kita bahwa kematian Yesus dengan darahnya tercurah di atas kayu salib menghidupkan kita, saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar-benar selama kita di dunia ini, kita menjadi hidup sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita akan mengikuti, karena Yesus itulah patokan kita. Yesus itulah yang menjadi teladan dalam hidup kita. Kita ikuti, kita mau semakin hari hidup saudara dan saya semakin seperti Yesus. Sehingga saatnya nanti saudara dan saya yang selama kita di dunia ini, kita KTP kita sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga benar-benar nantinya kita, saudara dan saya, benar-benar menempati yaitu surga yang kekal bersama-sama dengan Allah, dengan tubuh kemuliaan yang baru. Mari kita renungkan bersama-sama pada saat yang indah ini, peristiwa Paskah yang sangat-sangat luar biasa yang harusnya terus kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan persiapkan dengan perjamuan kudus kita. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama, kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, setiap pribadi yang hadir di tempat ini, yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sangat luar biasa. Bapa, ampunilah hamba-Mu yang terbatas. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah, tidak ada batasannya, akan terus berbicara dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau tahu persis Bapa apa yang terjadi dengan hidup kami setiap pribadi hari ini. Tuhan, Kau jamah kami. Tuhan, Engkau lawat kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Ini kami Tuhan, mau membuka hati kami, mengundang Kau Yesus sungguh-sungguh menguasai seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami kalau seringkali kami tegar tengkuk, keras kepala, masih hidup dalam dosa. Ampunilah kami Tuhan, kalau hidup kami belum sesuai dengan firman-Mu. Tapi hari ini dengan peristiwa yang sangat luar biasa, Paskah yang kami nikmati di tahun 2022 ini, kami mau berubah. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Dan ini kami, setiap pribadi mau bertobat. Kami mau Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dengan peristiwa Paskah hari ini, kematian Yesus
yang menghidupkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, kita renungkan baik-baik dan kita masuk di dalam perjamuan kudus saat yang indah ini. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Yesus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita. Dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang ajaib. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa, keselamatan, dan kesembuhan segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Syukur. 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 Ucapkan syukur. Karena tidak ada kata-kata lain yang layak kita ucapkan selain rasa syukur terima kasih kepada Dia, Yesus Kristus, yang sudah memberikan segalanya buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita yang sudah diberkati melalui perjamuan kudus saat ini. Di mana berkat Paskah sudah kita terima hari ini. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah. Selamat datang ke